Nah, udah bahas banyak tentang relasi database, relational database. Kita masuk ke NoSQL. NoSQL ini eh, dia memang penulisannya dia jadi kalau relational database, kalau NoSQL itu dia basisnya dokumen database. Jadi database yang disimpan dalam dokumen. Dokumennya itu berbentuk JSON. Kalau misalnya di relational database kan dia memang bentuknya table. NoSQL bentuknya collection yang dibungkus atau yang dibungkus dalam file dokumen. Dokumennya itu extensionnya itu JSON. JSON itu bahasa JavaScript bukan? JSON itu objek ya. Oh, Yang skema tadi, Pak. Pokoknya kayak yang cons artikel yang kemarin itu udah objek kayak gitu. oke. Kayak gitu. Berarti isinya array sama objek gitu ya? Objek. Nah, untuk dalam NoSQL itu ada namanya schema ya. Schema. Kalau misalnya di relational database, kalau misalnya kita mau tambah tabel baru, kita harus inisialisasi dulu tabel baru, terus field-fieldnya apa, kita harus memang misalnya di tabel mahasiswa kayak yang relational database, kita udah punya nama, kita punya name, kita punya email, jurusan. Kalau udah di set gitu, kita nggak boleh nambah field baru. Kalau kita mau misalnya nambahin address si mahasiswa, nggak bisa. Ketika coding ya, ketika coding itu nggak bisa. Kita harus memang ngeset lagi field mahasiswa address itu di GUI yang tadi, Nggak bisa. Berarti kalau ada perubahan itu reset semuanya gitu? Langsung ke GUI lagi. Nah, kalau misalnya di NoSQL itu sangat fleksibel. Kita ngerubah field-nya itu tinggal ngerubah field-nya tinggal ngerubah aja gitu. Nanti masuk ke database gitu. Nggak terpaku harus ngebuat field-nya dulu, nggak. Itu namanya kalau NoSQL tuh kita tinggal edit JSON-nya aja gitu ya? Edit skemanya kan, Pak? Field itu ini ya. Field itu ini loh, nama ini field. Oh lah ya, oke. Itu field. Jadi kalau misalnya di relational, kalau mau nambahin field, ya harus ke database-nya dulu. Nggak bisa ngerubah di coding. Kalau udah mau ngerubah di coding, ya pasti error. Kalau di NoSQL, misalnya di objek atau di database mahasiswa, ada nama, name, email, jurusan. Terus nanti kita ngoding mau nambahin alamat, itu masuk, itu work, itu berjalan. Berarti kita tinggal kasih koma aja gitu ya? Tinggal nambahin aja. Nah, nambahinnya juga nggak langsung ya, kita ada perintah-perintahnya. Nah, itu kalau ada perintah-perintahnya, nanti di NoSQL juga ada yang bentuknya command line, terminal, ada yang bentuknya GUI, ada. Buat nambahin itu? Itu NoSQL kan, Mbak? Iya, itu NoSQL. Ada GUI-nya? Ada GUI-nya. Coba lihat dong GUI-nya gimana? GUI-nya itu ini, apa namanya? Robo 3T. Nanti paling dulu gue pernah pakai ini. Itu GUI MongoDB bisa di-download gak sih? Ada klien desktopnya nggak? Ini. Itu desktop. Oh, oke. Bro, GUI-nya dari Mongo apa ya udah ada ya? Kayak yang dari MongoDB, terus localhost kayak gitu. Itu apa ya GUI ya? Ini. Ya kan? Ini. Oh, ini ya. Ini. Itu harus installin dulu emang? Trial, Boy. Hah? Iya, kalau nanti harus installin dulu ya. Banyak. Satu. Software-nya yang gratis yang bisa pakai Linux lah. Cari krekannya. Oh, ada Didi. Siapa itu?
Jadi gini ya. Ini open source ya, free open source. Oh, open source. Nah, jadi yang banyak yang dipakainya, gue dulu bootcamp yang dulu juga pakainya Robot3 untuk MongoDB. Crack gak tuh? Terus ini untuk more about database, ini gue belum paham semua. Paling database normalisasi, langsung ke API juga ya seadanya. REST API sama JSON API, sama Jangan authentication. sorry Dar. MongoDB dulu dong. Apa yang puas? Gue pengennya gini, kita ngebahas roadmap-nya dulu secara general. Oke. Nanti untuk relational database, kalau mau ada seri belajarnya, gue cari materinya. Kalau mau seri NoSQL, gue cari materinya dulu gitu. Oke. Ya. Yang NoSQL. Kenapa? Dimas. Yang NoSQL aja lah biar nyambung sama bootcamp, biar nggak pusing kan kalau yang belok-belok. Nah gini, sebelum ke NoSQL, iya sih benar. sarannya Harus relasin dulu sih. harus paham tentang relasional. Iya Ini sih. kan Ya, alurnya maksudnya gini ya, ini sih. alurnya. Yang inti-intinya aja gitu. Iya, maksudnya Kayak yang ini Fundamentalnya yang gitu ini tau Pak. Relasi fundamentalnya di database. sini sih. Jadi kalau gue saranin belajar ini dulu basicnya, nggak harus intermediate, baru nanti masuk ke database. Biar ada gambaran perbedaannya ini apa gitu. Oke. Aman ya? Oke. Aman. Itu suara ayam siapa? Ayam. Ini API nanti dibahas, ada API. Kemudian langsung ke caching. Caching ini dia kayak ke penyimpanan memori, bisa client side, yang disaranin biasa client side. Caching ini biasanya ketika kita mengakses sebuah website, data-data yang Masuk. kita ambil dari API nanti akan disimpan di client side dulu, biar nanti kalau misalnya kita reload atau buka ulang, kita nggak akan menunggu lama seperti kita buka awal. Itu definisiin dulu API dong. Nah. Dar. Oh iya. Client side itu bukannya buat ini ya, buat ngetes gitu ya, sebelum dimasukin server yang live gitu. Client side itu front end, server itu back end, intinya gitu aja sih. Client side user gitulah. Ya kita ini gitu loh. Klien kan kita sebutnya yang pakai laptopnya gitu, yang pakai klien. Kalau server mah di belakang. Biasanya kita belakang layar di client side atau di CDN. Kalau yang CDN gue praktiknya juga belum paham betul ya, basic belakang layar gitu ya. API itu belum. Ya, API ya. Pokoknya API intinya gini aja. Sebelum ada API, itu aplikasi web sendiri, aplikasi desktop sendiri, aplikasi mobile sendiri. Setelah ada API, data itu disimpan di suatu server yang disebut API. Nah, si API ini nanti bisa diakses oleh si aplikasi web, diakses oleh aplikasi mobile. Contoh kayak Tokopedia. Tokopedia ada yang versi website, ada yang versi mobile, ada yang versi iOS. Nah, nanti si mobile-nya itu ngambil dari API. Nanti si Tokopedia-nya juga yang versi web itu ngambil dari API. Jadi API ini kayak misalnya gampangannya kayak database yang data pakai rame-rame gitu. Yang bisa dipakai universal ya, untuk semua platform. Untuk semua platform. Di desktop bisa, di mobile bisa, di mana? Di website juga bisa. Itu API. Kemudahan API itu udah ada sendiri apa kita buat? Maksudnya kayak bisa buat sendiri. Buat. Buat sendiri bisa. Karena gini nih. Buat sendiri. Database nyolong. Bisa. Relational database sama NoSQL database kita buat, misalnya kita mau buat database pakai relational atau NoSQL. Ya, database ini lingkupnya hanya untuk aplikasi kita doang gitu.
Jadi nggak bisa dipakai sama aplikasi lain. Kayak misalnya Tokopedia ngambil API dari PT KAI Kereta Api. Itu Itu nggak bisa. pakainya API. Oh, Tapi gitu biasanya ada course-nya ya. Ada Kayak itunya. kayak kita bisa bikin aplikasi translate kan, ngambil API Google Translate gitu bisa kan. Betul. Iya, ya benar. oh Ya, macam betul. tuh. Betul. Kayak Shopee ngambil Nah, IPE-nya JNT. Betul Jadi, sekali. Gitu, Mak. Itu intinya kayak gini. authentication, Oh misalnya iya benar. kayak Iya dari benar, datanya Shopee Facebook itu tracking ngambil ya. API-nya Ini Facebook gitu lu sih. Beca virtual account Ya. lu pasti pada pembayaran kan, Beca virtual account. Mm-mm. Itu juga pakai API tuh ngambil datanya Iya. virtual account dari bank. Pantesan ya banyak situs yang bisa nge-tracking kurir. Iya, Iya. benar. Tinggal ambil aja API-nya, bisa di-share gitu modelnya. Iya. Lanjut ya. Berarti itu API itu ada yang di open, ada juga yang enggak di open gitu. Nah, Iya, itu. benar sekali, Iya, benar. betul. Benar sekali. Tergantung Pokoknya kebutuhan perusahaannya. ada yang memang open source, ada yang memang yang harus bayar dulu gitu. Harus. Khusus di-crack. lingkup perusahaan sendiri juga ada di security itu juga ada. Jadi intinya nih ya, intinya loh ya. Si database yang ini lingkupnya hanya untuk aplikasi yang kita buat sendiri. Kalau udah ke API lingkupnya udah untuk umum atau general. Intinya gitu. Udah ke caching. Nah. Udah. Cara ngambil API dari luar itu kita pakai apa? Bisa pakai itu fetch. Tadi bisa pakai fetch. Oke, di bahasa-bahasa pemrograman ada sintaknya sendiri untuk ngambil API. Berarti kita ada address-nya gitu ya? Ada URL-nya, ada key-nya juga. Ada. Ya benar. Oke, kayak Ada port-nya juga ya? keyword gitu dah. Iya. Bukan URL itu HTTPS apa gitu. Oh, I see. Oh, oke. Gitu. Udah ya, API. Udah. Oke. Nah, baru Api-api. lanjut sini ke caching ke web security. Web security ada MD5, ada SHA family. Jadi MD5 ini kayak generate. Biasanya yang paling simpel itu ketika data user, terus ada username, ada password. Nah, si password ini dia nggak akan bisa dilihat sama si developernya juga. Jadi si developernya juga nggak akan tahu ini apa namanya passwordnya apa. Kayak misalnya gue contohin kayak gini. Ntar. Itu bukannya perlu dienkripsi dulu ya? Ya maksudnya dienkripsi iya dulu. Si MD5 sama SHA ini maksudnya enkripsi. Kalau nggak kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan pasti. Gue nyari. Nah, kayak gini nih. Pantesan. Jadi passwordnya ini akan di-generate seperti ini. Jadi si developernya juga nggak akan tahu passwordnya apa. Jadi ini ada kayak SHA gini. Kalau misalnya gue tulis di sini Andar, dia akan ngeluarin string kayak gini. Ya, ini nanti yang akan disimpan di database sebagai si Andar ini. ID-nya gitu ya? Ini biasanya dipakai untuk password. Jadi, pantesan ya. Akan tahu. Kalau biasanya gue kalau download software atau Linux, mau download distro Linux tuh kayak pastikan MD5-nya itu sama gimana dicek. Sama ini Her. Itu buat lo lihat apa? pantatnya deh. Kalau HTTP sama HTTPS itu beda. Kalau HTTPS itu yang udah dienkripsi, kalau HTTP yang belum. Oh gitu. Gitu. Jadi Enkripsinya jangan masukin data pribadi di HTTP biasa. Agak bahaya. Kalau udah pakai HTTPS itu udah dienkripsi. Yang tadi kayak Andar bilang, developernya nggak bisa ngeliat. Wah, pas banget tuh. Berarti kita kalau mau nipu pakai HTTP. Memang bisa. Memang bener lo bener. Lanjut ya. Lo bener. Lanjut nggak? Lanjut ya. Lanjut. Ke web security. Ya, ini tentang security. Jadi ada enkripsi dulu antara sama server sama user. Kemudian ini testing, nanti juga ini ada silabusnya sendiri. Di silabus kita ada tentang
CI, CI CD. sama CD ini. Udah tahu CI CD? Enggak. Belum. Tahu kepanjangannya aja ya. Gue juga gitu. Coba. Kalau Apa CI tuh? itu continuous integration, Integration yang CD ini continuous Continuous development. development. Jadi testing sama si CI ini gunanya untuk proses di jalur jembatannya antara development sama Operator. production. Oh iya. Development sama production, jembatannya itu. Sekarang kita kan kalau misalnya di game itu kan ada yang versi alpha, beta kan. Nah, pernah ini nggak? Ada versi alpha sama beta. Jadi itu Tahu dia, tahu Iya. kelas beta. Tahu. nah Beta, itu alpha. dia masih dalam unit testing. Dia itu masih dijembatani sama si CI/CD ini antara si development sama si production. Ini pekerjaan testing ini masih berlanjut ketika dia masih alpha atau beta. Nanti kalau misalnya sudah memang versinya memang tetap begini, nanti baru si unit testing ini akan selesai. Nggak ada lagi versi alpha atau beta itu. Rilis ya, versi rilis. Rilis. Stabil. Versi stabilnya. Ketika masih alpha, masih beta, CCI sama CCD ini dia masih akan terus bekerja. Si developer masih akan terus bekerja, si orang testingnya masih terus bekerja sampai si aplikasinya itu stabil. Sampai sini gua lingkupnya sampai sini doang. Ke bawahnya gua belum tahu. Berarti CI/CD itu lebih ke apa sih? Testing. Budaya kerja agile gitu kan, urusan agile. Enggak. Semua bisa agile ya. Enggak. Agile itu Semuanya memang bisa agile. biasanya agile itu kan metode pengembangan. Hmm. Metode pengembangan. Agile, waterfall itu metode pengembangan. Memang itu yang sudah dipilih dari awal ya. Itu udah di-set dari awal. Kalau misalnya, oh ini aplikasi ini dibuat dengan metode apa? Oh, agile aja. Oh, waterfall aja. Memang sudah di-set dari awal. Ya berarti kan testing itu muter-muter gitu kan sampai stabil gitu kan. Memang ini kalau di sini dia cocoknya ke agile. Testing internal eksternal. Sampai sini kapasitas gue sampai sini doang. Yang lain bawahnya udah enggak. Belum. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bro. Gini, Testing. ini nih, gue kasih tuh. Yang tadi man to man ini, gue kasih contoh. Bentar. Share screen.